Asia! Halo guys, balik lagi sama gue di channel keren ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar terus. Amin. Hari ini gue super excited guys. Kenapa? Karena kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi panas-panasnya. Sesuatu yang bikin kita semua deg-degan, bangga, dan kadang-kadang gregetan sendiri. Yap, kita akan kupas tuntas siapa sih sebenarnya yang pantas jadi raja sepak bola di Asia Tenggara saat ini. Bukan cuma ngomongin sejarah, tapi kita bakal bongkar fakta-fakta terbaru, data-data yang mengejutkan, dan kekuatan tersembunyi dari setiap negara. Dari Vietnam yang meroket, Thailand yang konsisten, sampai kebangkitan Garuda Muda, kita yang bikin bangga. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, kita mulai dari negara yang dalam beberapa tahun terakhir ini bener-bener bikin geger Asia Tenggara, bahkan Asia. Siapa lagi kalau bukan Vietnam? The Golden Star Warriors ini, guys, transformasinya luar biasa banget. Dulu mungkin mereka dianggap tim kuda hitam, tapi sekarang, mereka adalah salah satu kekuatan utama yang paling ditakuti. Di bawah asuhan pelatih-pelatih hebat seperti Park Hang-seo, mereka membangun fondasi yang kokoh banget, dari disiplin taktik sampai mental baja yang nggak kenal menyerah. Kita lihat aja prestasi mereka. Medali emas Asia Games berhasil mereka sabet, memutus penantian panjang puluhan tahun. Permainan mereka itu rapi, terorganisir, dan punya kecepatan yang bisa menghancurkan pertahanan lawan dalam sekejap. Kekuatan utama Vietnam itu ada di kolektivitas tim. Mereka bermain sebagai satu unit yang solid. Mereka bisa menekan dengan intensitas tinggi selama 90 menit penuh. Fisik pemain-pemain mereka juga terbukti sangat prima. Mereka bukan lagi sekadar penantang, tapi sudah menjadi salah satu standar baru kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Pertanyaannya, apakah dominasi mereka ini akan bertahan lama? Kalau kita ngomongin soal raja sepak bola Asia Tenggara, ada satu nama yang nggak mungkin bisa kita lupain. Tim Gajah Perang ini, guys, adalah definisi dari konsistensi. Mau generasi pemainnya ganti, pelatihnya ganti, mereka tetap aja kuat. DNA juara itu udah mendarah daging banget di timnas mereka. Mereka adalah pengoleksi gelar Piala AFF terbanyak, sebuah bukti nyata dominasi mereka selama bertahun-tahun. Apa sih rahasia mereka? Salah satunya adalah kualitas liga domestik mereka, Thai League 1, yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Pemain-pemain seperti Chanatip Songkrasin atau Messi J yang bahkan sukses berkarir di Liga Jepang, itu adalah produk dari sistem yang sudah matang. Gaya permainan Thailand itu khas banget. Mereka main dengan teknik tinggi, umpan-umpan pendek yang cepat, dan penguasaan bola yang dominan. Mereka punya ketenangan yang luar biasa bahkan saat berada dalam posisi tertinggal. Mentalitas ini yang seringkali jadi pembeda di pertandingan-pertandingan krusial. Mereka tahu caranya menang, mereka tahu caranya menjadi juara. Itu adalah sesuatu yang nggak bisa dibeli, tapi dibangun lewat pengalaman dan tradisi panjang. Meskipun sempat tergelincir, meremehkan Thailand adalah kesalahan fatal. Jadi, status raja yang melekat pada Thailand itu bukan tanpa alasan. Asia App, sekarang kita bahas negara kita tercinta guys. Indonesia, timnas Garuda kita. Kalau beberapa tahun lalu kita mungkin sering merasa pesimis, sering gregetan, sekarang beda ceritanya. Ada sebuah gelombang baru, sebuah harapan baru yang sedang membuncah. Ini adalah era kebangkitan generasi muda. Kita bisa lihat sendiri, di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, wajah timnas kita berubah total. Isinya anak-anak muda yang punya semangat juang luar biasa. Pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Hernando Ari, mereka ini adalah tulang punggung masa depan sepak bola Indonesia. Ditambah lagi dengan program naturalisasi pemain-pemain keturunan yang punya kualitas Eropa. Kekuatan timnas kita jadi berlipat ganda. Proses ini memang nggak instan, tapi progresnya itu kelihatan banget. Dari yang tadinya susah bersaing, sekarang kita bisa mengalahkan tim-tim kuat. Kebangkitan ini juga didukung oleh antusiasme supporter yang nggak ada tandingannya di dunia. Setiap kali timnas main, stadion selalu penuh, merah putih berkibar di mana-mana. Potensi kita ini raksasa, guys. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, kalau pembinaan terus dibenahi, bukan mustahil gelar Raja Asia Tenggara itu akan jadi milik Indonesia. Amin. Jangan lupakan tetangga kita, guys. Malaysia. Skuad Harimau Malaya ini juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Mereka adalah rival abadi kita. Ini semua tidak lepas dari kemajuan liga domestik mereka.
Klub-klub seperti JDT bahkan jadi kekuatan yang disegani di level Asia, membangun fasilitas kelas dunia. Di bawah Kim Pan-gon, permainan Malaysia menjadi lebih terorganisir. Mereka sedang dalam jalur yang benar untuk kembali menjadi penantang serius. Singapura memilih jalan yang berbeda dengan visi jangka panjang yang sangat jelas. Fokus pada pengembangan akademi dan pembinaan usia dini melalui proyek Unleash the Roar. Mereka membangun pusat-pusat pelatihan modern, mendatangkan pelatih berkualitas dari Eropa. Ini adalah investasi untuk 10-15 tahun ke depan. Mungkin saat ini The Lions sedang tertidur, tapi mereka sedang mempersiapkan auman yang lebih keras di masa depan. Filipina punya cerita yang unik banget. Kalau dulu kita kenal Filipina itu negara basket, sekarang sepak bola popularitasnya meroket gila-gilaan dalam 1 dekade terakhir. Motor penggeraknya adalah The Azkals. Titik balik mereka terjadi sekitar tahun 2010, ketika mereka secara mengejutkan berhasil lolos ke semifinal Piala AFF. Api semangat sepak bola di Filipina sudah terlanjur menyala. Bukan tidak mungkin, Filipina akan menjadi kuda hitam yang memberikan kejutan besar di masa depan. Terakhir, Kamboja dan Laos, dua negara ini menunjukkan perkembangan yang sangat menarik dan punya potensi tersembunyi yang siap meledak. Di bawah bimbingan Keisuke Honda, Kamboja menunjukkan perubahan gaya bermain yang drastis. Mereka berinvestasi pada stadion baru yang megah. Jangan kaget kalau dalam 5-10 tahun ke depan, salah satu dari mereka akan menjadi kekuatan baru yang mengganggu hegemoni negara-negara besar di Asia Tenggara. Gila! 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 Seru banget kan pembahasan kita hari ini, guys? Ternyata peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara itu dinamis banget. Sekarang, gue mau dengar suara kalian. Menurut kalian, negara mana yang paling pantas menyandang gelar Raja Sepak Bola Asia Tenggara saat ini? Apakah Vietnam dengan sistemnya yang solid? Thailand dengan DNA juaranya? Atau Indonesia dengan generasi emas dan dukungan supporter gilanya? Tulis semua pendapat dan argumen kalian di kolom komentar di bawah ya. Gue pengen banget baca satu-satu dan kita diskusi bareng di sana. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan yang paling penting, subscribe channel keren ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, tetap positif, and asyap!